Nah, pada hari Jumat Allah menciptakan Sayyidina Adam dengan tangannya. Ya, khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau hai Musa dengan tanganku. Itu Allah bertajalli kepada si tanah. Tanah itu makhluk enggak? Ya. Jadi hari Jumat itu apa rahasianya? Hari Jumat itu hari ayahanda kita dicipta, hari ulang tahunnya. Kalau antum ini dari tanah apa dari saripati tanah? Beda nggak dari tanah dengan saripati tanah? Beda. Yang dari tanah itu Nabi Adam. Ibu-ibu ini bukan dari tulang rusuk. Yang dari tulang rusuk Sayyidah Hawa. Ibu ini berkarakter seperti tulang rusuk. Jadi kiai kalau punya anak perempuan atau istri diambil dari rusuk nggak? Kan enggak. Jadi perempuan, maka hadisnya ada beberapa redaksi. Khuliqat al-mar'ah min dila. Tercipta perempuan dari tulang rusuk, yaitu Sayyidah Hawa, Siti Hawa. Ada hadis yang kedua, khuliqat al-mar'ah qad dila. Tercipta perempuan seperti tulang rusuk. Ini ibu-ibu ini. Ya. Bisa bedakan? Tercipta Nabi Adam dari tanah. Wa syarrafa fihi fi hadha al-yawm yawm al-jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masuk kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah pada bagian Fadail Salatil Jum'ah. Ya, udah masuk ke situ. Udah lumayan ini. Ya, udah halaman 95. Keutamaan salat Jumat, tuh udah ada kitabnya tuh ya. Alhamdulillah, tetanggaan nih, tapi jarang ketemu. Sebelumnya, kalau tadi pembukaan majelis Fatihah, sekarang Fatihah kita hadiahkan untuk Al-Muallim, pengajar sejati Sayyidina Muhammad SAW, dan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan murid-muridnya yang mengijazahkan kami. Untuk beliau-beliau tersebut kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasi'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala fadailu salatil jum'ah. Fadail jamak dari fadlun, keutamaan salatil jum'ah. Salatil jum'ah. Tapi sebelum itu kita loncat dulu ya. Hari Jumatnya dulu ya, halaman 98. Hari Jumat atau malam Jumat, apa rahasia di dalamnya? Di bagian bawah, wa min fadail yaumil jum'ah anna as-salata was-salama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi yazdadu fadluha wa ya'zum ajruha. Ya. Jadi karena ada selawat di situ bertambah terus. Asbab apa? Ada kalimat seperti ini. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari paling mulia di antara hari-hari yang kamu lewati adalah hari Jumat. Fihi khalaqa Allahu Adam. Di riwayat lain, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah Allah ciptakan Nabi Adam. Berarti tubuh kita ini berhari raya, lahirnya di hari Jumat. Tubuh ini asal dari tubuh kita, itu dari tin atau ada jenis tanah. Lihat
khas disebut Adam. Jadi Adam itu nama tanah, tanah liat. Yang spesial disebut Adam. Sayyidina Adam itu Allah ambil sendiri dengan tangannya. Jangan lagi debat, ini Allah punya tangan atau tidak. Ya, Allah mengatakan dia punya tangan, terus ente mau ngapain? Cara memahaminya yang dimasalahkan. Ayatnya jangan digugat. Seperti kelompok Mu'tazilah menggugat Allah istawa bersemayam, menggugat Allah punya tangan, menggugat Allah datang. Dan jangan sampai kita akidah Ahlussunnah Asy'ariyah terjebak di situ, menghilangkan sesuatu yang sifatnya sifat jismiyah, tapi terjebak kepada menyerupakan maknawi. Jadi tajsim, tashbih itu ada dua, menyerupakan Allah secara jisim, menyerupakan Allah secara makna. Dua-duanya mujassim, musyabbih. Ini yang dikritisi dahulu oleh Imam Sufi seperti Ibn Arabi, Ibn Labban, ya, dan mereka sangat mengerti akidah Imam Asy'ari, ya. Ini yang membuat beberapa orang tokoh-tokoh Asy'ari hari ini salah paham terhadap Ibn Arabi, ya. Jangan salah paham. Yang tidak elok itu kita mengingkari sifat yad, sifat tangan, yang mana Allah menciptakan ayahanda kita Sayyidina Adam dengan tangannya. Gimana cara memahaminya? Allah pada zatnya dan pada sifatnya laisa kamislihi syai'. Sudah, tidak ada yang serupa dengannya. Oke, sudah. Akal kita nggak nyampe. Namun di saat dia mengenalkan dirinya ke makhluk, dia melakukan satu perbuatan yang disebut tajalli. Ingat, disebut perbuatan. Dan ulama ahlu sunnah sepakat mengatakan perbuatan Allah itu masuk ke alam kebaharuan. Allah yang qadim, yang azali, tidak mungkin masuk ke alam yang baru. Maka untuk penghubungnya ada yang disebut dengan tajalli. Inilah yang diminta oleh Sayyidina Musa. Sayyidina Musa minta jumpa dengan Allah. Arini anzur ilaik. Izinkan aku memandangmu ya Allah. Lalu kalimat di Quran apa? Tatkala Allah bertajalli dengan nurnya. Dan gak disebut situ tajalli Allah langsung, tapi nurnya. Nur apa? Kata Imam Abdul Aziz Dabbagh, ya, kemudian juga Ahmad bin Idris Al-Idrisi dalam Iqdil Farid, itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur Muhammad itu makhluk. Nur Muhammad itu makhluk pertama yang dicipta. Jadi dia bertajalli melalui nurnya. Oke? Maka bertawassul dengan Nabi, ini yang orang hasad potong-potong kajian kita, karena kita mengizinkan semua orang ambil aja video. Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak ubah, tidak beda hukumnya dengan bertawassul dengan nama dan asma Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pada hakikatnya adalah tajalli asma dan sifatnya Allah. Kalau ente bertawassul nih dengan Rahman Rahim, itu berdua nama. Tapi kalau sebut natawassalu bika ya Sayyidana Muhammad, itu semua nama Allah ada di situ. Paham maksudnya? Semua asmaul husna ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bukan kita menyamakan Nabi adalah nama Allah. Nabi itu objek tajalli Allah paling sempurna. Bukan Nabi itu namanya adalah Allah, bukan, ya. Nabi itu tajalli, manifestasi, pengejauhan tahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Allah. Ya. Nah, pada hari Jumat Allah menciptakan Sayyidina Adam dengan tangannya. Ya, khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau hai Musa dengan tanganku. Itu Allah bertajalli kepada si tanah. Tanah itu makhluk enggak? Ya.
itu dengan misali al-yad, bentuk apa permisalan tangan. Lalu bagaimana hakikatnya, itu rahasia Allah. Tugas kita tidak sampai membahas hakikatnya Allah. Bagaimana hakikat tajalli ya? Kalau nggak pernah merasakan tajalli Allah, sebenarnya kita ini sedang berjalan dalam tajalliyat itu, tapi kan tidak sadar. Oleh karenanya masyayikh kita mengatakan siapa yang kenal diri, salah satunya mengenal tajalli Allah dalam diri. Bukan Allah masuk ke dalam diri. Nggak pantas lah Allah masuk ke dalam diri kita yang busuk ini, diri kita yang kotor ini, di kita pendosa ini, nggak pantas ya. Jadi yang ada itu tajallinya, pancarannya. Ilustrasi ini untuk biar paham tapi tidak ingin menyamakan Allah. Lampu dengan cahaya, oke? Kalau cahaya menyebar kepada kita, lampunya tetap nggak? Lampunya masuk atau cahayanya masuk? Itulah lebih kurang pemahaman tajalli. Jika cahayanya mengenai suatu cermin atau kaca yang siluet kayak tangan, nanti berubah jadi terlihatnya seperti tangan. Kok suara aja hilang nih, ke? Ada apa nih ya? Udah, kita ganti aja ya. Baik, lebih sahih lagi ya. Ntar lagi nih habis. Jadi hari Jumat itu apa rahasianya? Hari Jumat itu hari ayahanda kita dicipta, hari ulang tahunnya. Kalau antum ini dari tanah apa dari saripati tanah? Beda nggak dari tanah dengan saripati tanah? Beda. Yang dari tanah itu Nabi Adam. Ibu-ibu ini bukan dari tulang rusuk. Yang dari tulang rusuk Sayyidah Hawa. Ibu ini berkarakter seperti tulang rusuk. Jadi kiai kalau punya anak perempuan atau istri diambil dari rusuk nggak? Enggak. Jadi perempuan, maka hadisnya ada beberapa redaksi. Khuliqat al-mar'ah min dila. Tercipta perempuan dari tulang rusuk, itu Sayyidah Hawa, Siti Hawa. Ada hadis yang kedua, khuliqat al-mar'ah qaddila. Tercipta perempuan seperti tulang rusuk. Ini ibu-ibu ini. Ya. Bisa bedakan? Tercipta Nabi Adam dari tanah. Inni khaliqun basharan min tin. Surat Shad ayat berapa tuh? 71 atau 72? Sungguh aku ciptakan manusia bashar. Bashar di situ Sayyidina Adam, mintin, dari tanah. Sedangkan setelah kemudian ini sempurna, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepadanya ruh. Ruh apa? Ruhullah Ahmad. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan apa? Ruh lebih dahulu ada daripada jasad. Lebih dulu tua. Jadi ruh kita ini tua semua. Tubuh ini baru kemarin sore. Dan dia berubah setiap hari. Maka saya sering tanya ke teman kawan, tubuh kita yang dulu masa kecil, tubuh kita yang waktu kita anak-anak remaja itu sudah berubah loh. Ini rambut ini bukan rambut yang dulu lagi. Ya nggak? Betul nggak? Muka ini juga bukan muka dulu lagi. Kalau muka baby kan bukan begini. Situ kan sisa muka babi sekarang. Mukanya udah mulai keriput, ya kan? Kalau yang muda-muda nih belum paham keriput itu apa ya. Kita udah mulai ubanan nih, Ki. Uban saya lebih banyak dari Kiai dalam. Banyak uban saya. Maka di dalam diri kita ini juga ada kematian setiap saat. Kematian sel, kematian rambut, kematian, makanya mulai. Jadi malaikat maut itu nanya, ya Allah, ini dalam kitab Tazkirah dan Imam Qurtubi, itu nanya, ya Allah, kalau aku yang cabut orang mati, nanti mereka semua mengutukku. Sedih juga. Jadi ternyata malaikatnya punya perasaan juga dia. Lalu apa kata Allah? Oke,
aku akan kirim tentara-tentaraku sebagai perwakilanmu, utusanmu. Apa itu ya Allah? Sakit uban. Sakit uban ataupun kecelakaan. Maka kalau orang meninggal, gitu amat ya malaikat maut, gak ada kan ngomong gitu kan? Pasti pada ngomongnya apa? Sakit apa? Kejadiannya apa? Jadi kita selalu kemudian kalau ada orang meninggal, yang kita tanya sakitnya apa? Nah, itu ada di kitab tuh ya. Walaupun hadisnya tidak masuk hadis akidah, tapi dia masuk kepada bab ontologi ya, asal muasal wujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari Jumat, apa yang spesial hari Jumat? Itu hari ulang tahunnya Sayyidina Adam. Dan juga wafihi qubidah, Sayyidina Adam diwafatkan. Qubidah, jadi ternyata kata mati, dimatikan, bahasa Arabnya indah sekali. Qubidah, digenggam ruhnya. Coba perhatiin. Jadi ruh kita sekarang sedang dilepas. Kalau orang meninggal dan tidur, ruhnya digenggam. Maka orang tidur itu digenggam. Saya kan barusan tidur. Malam tadi kita belum jelas tidurnya. Tiduran depan musola, kan lucu juga tuh. Tadi dihajar dikit agak 10 menit. Ya. Alhamdulillah. Ada 10 menit, 20 menit. Digenggam Allah sebentar, dibalikin lagi. Itu yang disebut tidur. Sedangkan kalau kematian digenggam oleh Allah, tidak diambil-ambil, tidak dilepas-lepas. Itulah alasannya kenapa tidur itu saudara mati. Kejadiannya mirip. Kejadiannya hampir mirip. Oke, kalau begitu takut mati nggak? Digenggam oleh Allah loh. Dan Allah yang menggenggam itu Maha Rahman, Maha Rahim. Digenggam oleh yang Rahman mau gak? Dipegangin sama yang Rahman mau gak? Takut? Aduh, belum paham juga ya. Dibelai sama zat yang Maha Pengasih Penyayang mau gak? Dipegangin sama dia mau gak? Kalau orang sudah dipegangin, habislah semua penderitaan. Habislah semua utang. Ya jadi warisan. Dia hilang, dia nggak ada sakit lagi, nggak ada ngeluh lagi, nggak ada lagi. Dan di sini disebutkan wafihin nafkah. Sayyidina Adam itu selesai dicipta dari tanah, bentuklah jadi tubuh, ditiupnya juga hari Jumat. Wafihin nafkah. Jadi sama berlaku sama kita semua. Semua kita ditiup oleh Allah hari Jumat, insya Allah ya, hampir sama semua. Wa fihi sa'qah ya. Harus mulai pakai kacamata nih. Wa fihi sa'qah, dan orang berbangkit juga hari Jumat. Ini yang kemudian dulu jadi pertanyaan kami ya. Setelah meninggal kita, karena kiamat itu meninggal besar, wafat besar atau kejadian besar. Di saat terjadi kiamat itu hari Jumat. Dulu saya kira setelah itu hari-hari selesai. Ternyata harinya berlanjut. Jadi kiamat hari Jumat, nanti orang dibangkitkan juga hari Jumat. Itu Allah biarin berapa lama nggak disebutin di hadis. Nggak disebutin juga di riwayat-riwayat. Mungkin ada satu riwayat Israiliyat, I think nanti kita cari. Kadang-kadang sangat membantu bagian itu. Ya. Fa'akthiru minas salati alayya fihi fa inna salatakum yawmal jum'ah ma'rudatun alayya. Kalau hari Jumat dengan selain Jumat itu sholawat beda. Semua sholawat di hari Jumat sampai langsung ke Nabi Sallallahu alaihi, langsung dilapor hari itu juga. Kalau antum sholawat hari ini hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Boleh nggak nyebut hari Ahad Minggu? Ya boleh-boleh aja. Ya. Oh sama dengan orang gereja. Lah ini kata orang gereja apa? Botol. Ente juga nyebut botol. Ini kata orang gereja apa? Ya. Ini kata orang gereja apa? Buku.
Ini tempat kata orang gereja apa? Masjid, sama gitu. Orang Arab Abu Jahal menyebut hari Jumat apa? Menyebut hari Ahad, Ahad sama aja. Rempong amat. Ya. Ya jadi ustadz juga jangan saklek-saklek amat lah. Belajar linguistik dan belajar konteks dengan baik. Jangan pintar sendiri, kita ini nggak ada yang pintar-pintar amat. Kita ini hanya dipintarkan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau salah keliru ya mundur, perbaiki. Dan tidak usah malu untuk merevisi. Ya. Jadi hari Jumat kalau kita sholawat itu langsung sampai. Dilaporkan, inna salatakum ma'rudatun aliyah. Karena sholawat kamu di hari Jumat langsung disampaikan kepadaku. Baginda, bukankah engkau sudah hancur? Jawaban Nabi, umi antakula ajsadal anbiya. Diharamkan untuk dirusak. Apalagi rohnya Nabi SAW. Nabi sekarang di alam mana Pak, Ibu? Di alam mana Nabi SAW? Di alam ruh. Coba perjalanan dari alam jasad ini ke alam ruh, panjang itu. Khusus hari Jumat itu disampaikan. Maka ada makhluk malaikat yang dicipta setiap orang salawat, disebut malaikat sayyarah. Setiap antum salawat tuh langsung ada Allah cipta malaikat untuk nyampain salawat itu ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu tercipta dari cahayanya Nabi. Kalau kita salawat kita bisa lama nyampainya Pak, karena kecepatan nurnya malaikat beda dengan kecepatan ruh. Maka kalau bersolawat, bawakan sertakan kesadaran ruhnya, karena ruh tidak berjarak dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bersolawat jasad ini, dia perlu angka 4044 kali, 313 kali, bla 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 segala macam. Kalau solawat dengan angka itu solawat jasad. Solawat kolbu masih perlu angka, tapi solawat ruh dia unlimited di setiap saat. Kapanpun dia baca, Nabi langsung jawab. Oleh karena itu bagi ahli ruh, kullu yaum yaumul jum'ah. Bagi ahli rohani, setiap hari sama dengan hari Jumat, walaupun harinya beda. Kenapa? Karena dia kalau baca salam, dia langsung merasakan balasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecepatan ruh itu jauh melebihi kecepatan cahaya, karena cahaya itu masih di alam hudus, dengan ruh itu alam sir, hanya Allah yang tahu rahasianya, hanya Allah yang tahu dekatnya, hanya Allah yang tahu bagaimana cara menyampaikannya. Dan Jumat ini rahasianya tadi ada kalimat, pada hari itulah Nabi Adam ditiupkan, ya. Tapi juga ada yang mengartikan nafkah itu sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup, pemaknaan nafkah, ya. Ya Allah alam bisawab, ya, bisa jadi makna kedua-duanya, sangkakala ditiup dan juga kemudian hari berbangkit. Nah, sangkakala ditiup hari Jumat, bayangin coba. Ini hari apa tadi? Jumat. Itu malaikat peniup namanya apa? Israfil. Oke, masih ingat Israfil? Itu dia ujung trompet itu sudah di mulutnya. Sayyidina Israfil, malaikat Israfil alaihissalam tidak diberitahu kapan, dia cuma dikasih tahu hari Jumat. Maka kalau udah mau dekat-dekat hari Jumat, hidungnya udah bibirnya udah di sini, enggak trompet. Dan ada yang dia baca. Ada bacaannya sehingga trompetnya bunyi. Sehingga dengan trompetnya bunyi, alam semesta kemudian hancur karena gelombang dari suaranya. Gelegar dari suaranya. Dan disebutkan di beberapa tafsir Ibnu Abbas bahwa itu 3 kali tiupan. Hari Jumat itu. 3 kali tiupan. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, dan itu hari Jumat. Jadi ada apa dengan hari Jumat? Boleh kita sebut itu hari raya alam semesta. Hari raya apa? Dicipta Sayyidina Adam sebagai khalifah di alam semesta.
Ya, juga kemudian dimatikan di hari itu, ditiup trompet hari itu. Kalau pakai pemanaan tadi nafkah, penghembusan ya. Wallahu alam ya. Dan sholawat di hari itu juga disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kalau boleh tahadus bin ni'mah, sering mengalami perjumpaan misali dengan Rasulullah dan perjumpaan nur dengan Rasulullah itu di hari Jumat. Tepatnya sebelum khotib naik. Bisa jadi jam 10, bisa jadi jam 11. Gimana caranya? Ya duduklah jam segitu, sapa-sapalah Rasulullah, tunggu-tunggulah. Ya. Usah hidup nih sibuk, semingguan sibuk cari dunia, kapan duduk bersama Rasulullah SAW. Sesibuk apapun di kantor, ya, sesaat mungkin jam 11, tinggalkan dulu kantor. Ya, mandinya dari rumah ya, pakai baju yang bagus. Kalau antum pakai motor kan pasti celananya, mohon maaf ya, kena debu ya. Walaupun itu suci secara fikih, tapi itu pasti ada kotorannya. Kotorannya tidak disebut najis. Tapi kalau hari Jumat saran saya, bawalah 2 celana. Bagi laki-laki ya. Dan kalau mau Jumatan ganti celananya. Atau bawa sarung. Celana yang dipakai untuk itu dicopot, kita ganti. Spesial kan hari itu. Itu makna khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenapa? Sholawat kita lagi kita mau hantarkan kepada Rasulullah SAW. Antum mau jumpa orang spesial, pakailah baju spesial. Jangan pakai baju yang dipakai dari hari Jumat kemarin, dari hari Senin kemarin. Ya, ada yang begitu. Ya. Baju kantornya gak ganti-ganti 5 hari. Itu kayaknya hidupnya sendiri itu. Ya. Jomblo berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, baru kita kembali. Jadi itu rahasia hari Jumat. Mungkin ada hadis-hadis lain, tapi barangkali itu yang ini. Katanya Kiai mau jalan. Fadal. Ya. Kita masuk lagi ke halaman 95. Faminha, di antara keutamaan sholat Jumat. Nah, kita masuk ke sholat Jumatnya. Ini khusus buat laki-laki tentu ya. Takfiruha lidzunub. Sholat Jumat itu menghapus dosa. Man tawadda'a, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu. Dulu kan tidak ada toilet dan tempat wudu di masjid. Itu konsep baru ada di zaman modern. Zaman bahkan antar klasik dan modern. Dulu orang kalau mau ke masjid, dia wudu di masjid, wudu di rumah. Ke masjid itu hanya untuk tempat ibadah. Lalu atal Jum'ah, pergi Jum'atan, fastama'a wa ansata, dia dengarkan khatib, dia diam, firahuma bainahu wa bainal Jum'atil ukhra. Diampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat depan. Jadi enggak usah nunggu Ramadan, diampuni dosa dari ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhammi. Itu kan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang puasa siang qiyam malamnya diampuni dosa yang lalu. Kalau kita nungguin Ramadan terus kapan lagi diampuni? Banyak orang suul khotimah dong tar. Ternyata ada hari Jumat. Hari Jumat ke Jumat besok itu adalah kafarah bagi orang yang Jumatan, bagi yang mendengarkan khotib, dan dia ansata. Ansata, bukan nama. Bagi yang diam, bukan yang tidur. Tidur masuk nggak? Yang penting jangan niat. Yang penting jangan niat tidur dengerin khutbah. Kalau dapat tidur ya berarti itu udah bonus ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, ya, bahkan ditambah 3 hari lagi. Jumat ke Jumat 7 hari ditambahin 3 hari berarti 10 hari. Diampuni dosanya 10 hari ke depan. Wa man massal hasa faqad lagha. Nih perhatiin, ini dulu zaman Nabi ada orang main-mainin, ini orang Arab ini diedukasi Nabi supaya mereka tidak terganggu fokusnya, maka ada kalam ini. Jadi ada yang lagi main-main pasir, main-main sendalnya. Kalau sekarang main handphone lagi khutbah. Kasih tahu ke teman-teman kita itu ya, main handphone bagian dari lagha. Wa man lagha fala jum'atalah.
Orang yang terjebak kepada lagha, bermain-main, dia nggak dapat rahasia Jumat. Mungkin gugur, Jumatannya gugur, tapi dia nggak dapat rahasia Jumat. Cuma main-mainin pasir sahabat Nabi, itu nggak dapat rahasia Jumatan. Banyak ya anak-anak muda hari ini, bahkan nggak hanya muda, ya yang kerja-kerja yang katanya teredukasi dengan baik, sekolahnya tinggi, kerjanya di Sudirman, pas Jumatan, aduh Masya Allah, makanya mohon maaf, saya mending gak usah Jumatan, nyesek Pak yang ngeliatin begitu. Mending gak khotbah maksudnya. Mending gak usah khotbah kita. Gak begitu diingetin tersinggung. Jangan pegang handphone, itu langsung lihat begini. Khotib nih ngatur-ngatur kita aja ya. Langsung sini sama khotibnya. Gak tahu dia, khotib itu kalau lagi di mimbar, itu kalamnya sakti loh Pak. Dia sedang memegang waris Nabi Muhammad SAW yang berkhotbah setiap kali Jumat, hati-hati. Jangan bikin kesel khotib, walaupun sebagian khotib nyebelin ya. Ya isinya apa hate speech, kan banyak beberapa waktu yang lalu, itu Jumatnya menghilang, itu lagho hakiki itu ya. Dia telah bermain-main dengan Jumatnya, telah mempermainkan Jumatnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah kita baca-baca di sini keutamaan Jumat, malam Jumat, sholat Jumat itu nggak ada. Siapa yang berhubungan suami istri malam Jumat sama dengan bunuh 1000 Yahudi, nggak ada Pak. Ya, ternyata itu bukan hadis Nabi. Itu canda-candaannya para kiai. Di zaman dulu, karena orang Arab itu dan orang-orang yang tinggal di subtropis jarang mandi. Biar mereka mandi, mereka harus melakukan sesuatu yang bikin mereka wajib mandi. Ini penjelasan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten mengisahkan tentang Qatlul Yahud, Alfa Marrah, Alfa Yahud ya, bunuh Yahudi 1000, itu kan rasis sekali tuh. Ya. Ente rasis sekali. Nabi itu punya istri orang Yahudi loh. Dan Nabi kita ada orang Yahudi, Nabi Isa orang Yahudi, Nabi Musa, ya Bani Israel ya. Ada banyak mereka dari bagian dari Bani Israel. Ya, kita benci dengan pergerakan terorisme Zionis, tapi bukan berarti kita membenci Bani Israel. Israel sekarang nggak semua juga jahat. Setiap kali ada perang kan mereka demo tuh. Kelompok-kelompok yang anti perang. Mereka senangnya hidup berdampingan. Tapi beda dengan Zionisme, ya. Baik, kembali ke yang tadi. Qala Nawawi. Jadi karena tidak ada hadis mengenai keutamaan hubungan suami istri malam Jumat, jadi jangan ajak istrinya, ayo deh bunuh Yahudi yuk gitu, jangan gitu ya. Jangan gunakan diksi-diksi itu. Itu adanya di kitab-kitab lama, dan kitab lama ini belum terverifikasi sumbernya. Jadi tidak semua yang ada di kitab kuning itu benar. Yang benar itu cuma Al-Quran. Ya. Bahkan Sahih Bukhari pun walaupun riwayatnya sahih, pemaknaannya belum tentu sahih ketika kita sampai hari ini. Ya. Qala An-Nawawi fi hadzal hadis mengenai tadi berwudu hari Jumat, membaguskan wudu dan berangkat, mendengarkan, lalu diam, lalu diampuni dari Jumat sampai ke Jumat depan tambah 10 hari. Wa fihi isyarah, ya. Dan dilarang mainin pasir tadi, apalagi mainin handphone. An-nahyu an masil hasa wa ghairihi min anwa'il abath fi halatil khutbah wa fi isyaratun ila ikbalil qalbi wal jarawarih ala sama'il khutbah. Larangan tadi main pasir tadi itu petunjuk bahwa tidak boleh hatinya lalai saat mendengarkan khutbah. Berdasarkan itu, fokus mendengarkan khatib itu bagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap kalau dengerin khutbah itu, saya berusaha untuk melawan tidur, Bapak Ibu. Walaupun sesekali kalau badan lelah kalah juga, kita dengerin. Walaupun saya udah tahu nih khotib kalau bahas ini ujungnya pasti itu, karena kita udah dengerin khutbah dari kita kecil misalnya.
Dia ngulang kaset aja, Pak. Oh, tema ini. Apal kita, sampai ujung apa kalimatnya, sampai titik komanya kita apal. Tapi lakukan seakan-akan awal mendengar. Itu adabnya. Ya salah kamu tidak khutbah kan gitu. Kalau nggak senang dengan khotib begitu, ya usulkan khotib yang lebih baik. Kalau di kampung-kampung kan nggak seperti di kota-kota, Bapak Ibu. Untuk ngasih honor khotib itu sulit sekali. Dan saya masih menyaksikan di masjid kampung saya dulu, setiap kali mau masuk Jumatan itu pengurus gelisah. Kok nggak ada tokoh, kok ada ustadz yang datang? Karena emang nggak ada jadwalnya dan nggak ada honornya. Masjid juga begitu. Akhirnya yang maju bapak saya gitu, Pak Lurah. Kalau nggak Pak Lurah yang maju, ada cikgu-cikgu tuh ya, guru. Dua-duanya bukan orang agama, bukan orang yang belajar pesantren, tapi tuntutan masa itu. Ini tokoh masyarakat, nih satu tokoh pendidikan. Tapi belakangan saya bilang ke ayah saya, Pak, gak usah khotbah. Takut terjebak masuk ke fatwa. Fatwa itu aman neraka samping-sampingan gitu. Berhenti beliau khotbah waktu saya masih S1. Tapi teman-temannya keasikan, mungkin nggak tahu keasikan berkhotbahnya, apa keasikan amplopnya, apa keasikan tampilnya, saya nggak tahu. Kita husnuzon aja. Mungkin dia masih berpikir ada kelangkaan ustadz, padahal sekarang ustadz udah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di beberapa kejadian terjadi konflik antara mereka dengan ulama yang sebenarnya. Ulama yang sebenarnya masih muda. Bawa-bawa umur, kamu nih baru kemarin sore Islamnya, saya sudah Islam dari tahun sekian gitu ngomongnya. Udah nggak punya dalil. Nah itu bukti. Kalau nggak alim bawa-bawa umur. Ini contoh nih, ada salah satu bab tradisi bulan Ramadan. Apa nih kata salah satu ustadz yang tadi? Kamu belum lahir, di sini sholatnya udah begitu. Itu dalil nggak? Saya bawa kitab, Pak. Kamu belum lahir, Nabi Muhammad sudah begitu sholatnya. 14 abad sebelum kamu lahir. Gregetan juga kita orang begitu ya. Dikira anak muda nggak bisa jawab ya. Tapi urat-urat begitu sudah hilang. Itu urat-urat S1 itu. Orang keras kita keras, kalau sekarang ya sudahlah, sekarepmu gitu. Nggak ada paksaan. Sama, lingkungan saya kan pakai hisab, Pak. Untuk menentukan Ramadan itu rata-rata pakai hisab. Karena tradisi itu sangat kuat. Mereka nggak ada urusan dengan Muhammadiyah atau ikut kelompok apa. Emang hisab aja. Mursyid saya, lebih dari 5 orang, itu awal Ramadan dan akhir Ramadannya berdasarkan hisab. Hisabnya sama dengan hisab Muhammadiyah. Saya udah baca inilah hadisnya Kiai, ini hadisnya Abuya. Nggak mau dengar, dulu guruku begini, katanya. Ya sudah mau gimana lagi kita. Takut soal adab kan guru saya juga. Kalau saya bilang ini, dulu sang maha guru Rasulullah nggak begitu, gitu. Mengajarkan puasalah dengan melihat bulan, bukan dengan menghisap. Wah bisa-bisa putus sanad saya nanti sama beliau. Ntar beliau buat pengumuman lagi, sejak hari ini Ar-Razi terputus sanadnya dariku. Ntar kan repot kita. Nggak kita paksa lagi pas sekarang, biarin aja. Baik, kita lanjut. Lanjut halaman berikutnya, 96 ya. Tapi sebelum 96 itu di atasnya ada hadis 96 masih di atasnya. Man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang, kata Nabi SAW, hadis ini hadis sahih, siapa yang mandi pada hari Jumat. Jangan bayangkan nih orang Arab tadi mandi tiap hari ya. Orang Arab sulit mandi, apalagi musim dingin. Pernah ada yang umroh musim dingin gak? Itu mandinya rajin gak? Saya pastikan mandinya sulit. Sulit sekali mandi. Begitu juga waktu saya rihlah ke negara subtropis yang lain, pernah 10 hari saya gak mandi, Kiai. Karena gak bawa istri. 10 hari gak mandi serius. Dingin. Jadi siangnya itu 10 derajat. Mau mandi gimana? Ya kita gak berkiringan. Kita mau naik MRT, itu jalan dulu 15 menit. Dan jalannya harus cepat, kalau gak kedinginan.
Kalau di Indonesia kan 200 meter naik motor. Gimana antum gak gendut-gendut semua ya? Umur 40 sudah gula, 45 udah pasang ring. Ya. 50 terbang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Lalu dikatakan di sini, waqtasala wa bakkara wa abtakara. Lalu dia bakkara. Apa arti bakkara? Menyegerakan berangkat. Wabtakara, ya, dan mencari tempat yang paling depan itu wabtakara, ya, wa masya wa lam yarkab, ya, dan di situ disebutkan dia berjalan bukan menaiki kendaraan. Maka satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang dia punya kendaraan ratusan tapi Jumatan jalan kaki dan tidak mau dikawal protokolnya, itu namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia ngamalin hadis ini. Sama dengan Sayyidina Ali, tidak mau dikawal kalau sholat subuh. Makanya dia dibunuh di saat sholat. Kalau sholat siapa yang ngawal, Pak? Pengawalnya juga sholat kan? Maka ada SOP pengawal sebenarnya. Pengawal itu dia nggak boleh matanya merem kalau lagi sholat, bahkan kalau perlu dia berada di depan, dia nggak perlu sholat, tunggu selesai dulu yang dia kawal sholat baru dia sholat. Kalau pengawal di musim-musim darurat, ya, itu yang terjadi di Mesir, ya. Mesir itu militer di mana-mana, bukan polisi di mana-mana. Jadi kita kalau mau ziarah kemana-mana itu ada shelter-shelter mereka, dikawal di mana-mana. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang ingin dapat keberkahan ini termasuk Nabi jalan kaki dan tidak dikawal, ya. Jadi walaupun kiai ini banyak santri, hari Jumat jangan mau ada yang khidmat, ya, sama-sama jalan aja kita, gitu. Walaupun nanti mereka khidmat juga itu urusan mereka, tapi dari kitanya tidak mau ada yang khidmat. Jadi hamba Allah sejati aja. Walam yarkab, nggak usah berkendara kalau tempatnya dekat. Kalau kiai mau khotbah udah beda kelurahan, ini kan repot kiai. Ya, repot ya. Wadana minal imam, dan dia dekat dari imam, fastama'a walam, tidak melakukan lagun, permainan, enggak main-main, apalagi main game di handphone, ya. Karena lahu bikulli khutwatin, jangankan mandinya, sholatnya, rukuknya, satu langkah saja, amalu sanatin, setara dengan amal 1 tahun. Gimana tuh beramal 1 tahun? Kalau orang beramal 1 tahun, setiap hari dia puasa, setiap malam dia tahajud, setiap hari dia sedekah, setiap hari dia bantu orang, setiap hari dia melakukan kebaikan, gak pernah maksiat, setahun. Kira-kira gimana? Itu ada di hadis Nabi, bahwa orang yang langkahnya lebih awal saat itu, gak pakai motor, Pak, ya, gak pakai mobil, 1 langkah setara 1 tahun, ya. Coba praktekin hari Jumat depan, ya. Insya Allah, kecuali yang khotib yang jadwal khutbahnya jauh, terutama kiai. Kalau saya sudah nggak terima jadwal Jumatan kecuali dadakan. Jangan. Ya, sudah cukup ini. Kita Jumatan dekat-dekat rumah aja. Ya. Ingin menikmati jadi jamaah juga. Oke, masuk wa minha anna salatal jum'ah tudhi'ut tariqa li ahliha yaumal qiyamah. Hari kiamat itu panasnya sangat panas, gelapnya sangat gelap. Apalagi di sirat. Sirat itu gelap sekali. Maka orang-orang yang sholat Jumat dan dia jalan kaki dengan cara yang tadi, mandi dan segala macamnya, tudhi'ut tariq li ahliha yaumal jum'ah. Maka
Allah yaumul qiyamah ya, Allah akan beri cahaya jalan dia nanti kemanapun dia jalan di hari kiamat. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda di riwayat Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Khuzaimah, tuhsyarul ayyam ala hayatiha wa tuhsyarul jum'ah zahra'a munira. Ahluha yahuffuna biha kal arus tuhda ila khidriha tudi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuhum kathalj bayadan warihum kal misk yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihim thaqalan la yatrukuna ta'ajjuba min husni manzari ahli al-jum'ah hatta yadkhul jannah la yukhalituhum ahadun illa al-mu'adhdhinuna wal muhtasibun. Jadi di hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang, kata Nabi ya, orang itu dikumpulkan, ahluha yahufuna kal arus, dan diarak seperti pengantin baru, ya. Dan mereka ada suluh cahaya sendiri yang tidak ada pada kelompok yang lain. Alwanuhum kathalj, beningnya kulit mereka seperti salju. Warihuhum kalbisk, itu bau keringat mereka, aroma dalam diri mereka seperti al-misik. Misik itu terjemahannya apa ya? Kasturi ya, kasturi. Yakhuduna fi jibalil kafur, mereka naik turun masuk ke gunung kafur ya. Yanzuru ilaihim thaqalan, baik jin ataupun manusia melihat mereka takjub. Mereka takjub. Jadi ahlul jum'ah adalah salah satu kelompok yang takjub manusia melihatnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, ada yang lebih tinggi dari mereka. Kalau ahli Jumat diarak. Ada ahlul mahabbah yang disebutkan di Abu Daud, yang saya sering cerita, juga ada di hadis Imam Muslim. Mereka dijemput sekilat cahaya. Kalau ini jin dan manusia takjub, jin manusia umum. Kalau kelompok yang ini diambil set, tiba-tiba nyampe depan pintu surga. Ada lagi yang ngambil, begitu terus. Itu yang ngambil Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sendiri. Namun siapa mereka? Ini perbedaannya. Ini ahli Jum'ah, yang itu ahlul mahabbah. Ahli Jum'ah mereka yang solehnya hari Jumat aja. Kalau ahlul mahabbah yang mereka kesolehannya tidak mandang hari. Mereka solawat itu nggak nunggu hari Jumat. Mereka solawat itu setiap hari. Mereka rindu kepada Allah itu setiap hari. Rindu kepada Rasulullah itu setiap hari. Rindu itu cinta bukan? Rindu cinta bukan? Orang yang cinta ini, cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, nanti dijemput langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi solawat kita itu cukuplah jadikan sebagai latihan cinta dan merindui Nabi Muhammad SAW. Nggak usah lagi dialamatkan untuk niat-niat duniawi, ya, untuk mau beli mobil, beli rumah, udahlah. Itu thariqah masa lalu lah ya. Orang-orang dulu emang begitu caranya narik orang awam untuk mau sholawat. Setelah antum tahu rahasia sholawat, masih berani sholawat begitu, ya. Lewat mobil sholawatin aja, kan masih begitu ya. Nah, ini kelebihan muazzin. Tidak ada yang menyertai mereka kecuali muazzin. Ah, ini pertanyaan. Kalau di sini muazzin berapa orang Pak Jumat tuh? Satu berdua? Satu ya? Kadang ada muazzin satu, muazzin dua. Di sebagian wilayah di Maghrib, Maroko, itu sebelum Jumatan, azannya bisa 5 kali. Ngasih tahu orang. Kalau di sini kan azan pertama zawal. Jadi mataharinya menyingsing sedikit baru azan pertama, gitu ya. Terus sholat sunat azan kedua. Tapi kalau di tempat saya itu Syafi'i sekali. Sebelum Jumatan, sejam sebelum Jumatan itu azan pertama. Ini yang pernah suluk, yang ikut suluk kemarin di Payakumbuh. Dan itu cuma di kampung kita doang, Pak. Kampung yang lain juga nggak ada. Ya,
Mungkin dulu Tuan Syekh yang dulu mendirikan surau kemudian jadi masjid di tempat itu mengerti bahwa azan pertama itu azan peringatan, sama dengan azan subuh dan azan sebelum subuh, azan peringatan bangunin orang tahajud. Kalau perkiraan ya jam-jam 11 atau jam setengah 12 lah. Karena kalau di Padang itu orang Jumatan sekitar setengah 1. Mereka mulai azan ada yang setengah 12, ada jam 12. Itu yang sunnah sebenarnya. Jadi kami yang lupa, lagi main-main tuh, lagi ngobrol, lagi ngopi-ngopi. Udah azan nih, azan pertama. Sekedar kita berkemas dan itu bermanfaat sekali. Kalau di sini, mohon maaf ini saya nggak tahu masjid sini, semoga nggak begitu ya. Saya tidak suka Quran disetel terlalu lama. Karena Quran itu kalau diperdengarkan, kita wajib dengerin, Pak. Jadi kalau memperdengarkan Al-Quran, nyetel Quran, jangan lama-lama. Mungkin 3 menit atau 5 menit sebelum azan aja. Sebaiknya tidak. Ya, ini kan banyak masjid, setengah jam bahkan 1 jam sebelum subuh. Ya. Dan repotnya tetangganya Wahabi. Ya, membid'ahkan itu kan repot, Pak. Tapi saya kasih tahu, ini belum ada Wahabi, di kalangan ulama ahlu sunnah, kita juga ada yang membid'ahkannya. Juga ada yang membid'ahkannya, kecuali Ibn Arabi al-Ma'afi, ya, bukan Ibn Arabi yang sufi, dia mengatakan boleh pengganti azan pertama untuk mengingatkan orang supaya bangun. Ya. Reward atau pahala dari Allah di hari Jumat berdasarkan apa? Nah, masih di halaman 96, anna darajati thawab tatafawatu bihasabi tabkiri la huduri salatil Jumat. Pahala atau reward ya pada hari Jumat itu tergantung siapa yang paling dulu dan paling dekat hadir di hari Jumat. Fakullama baqqara bil hudur nala ajran akbar wa azam. Maka baqqara dan wabtaqara ini boleh diartikan dia datang bersegera. Dulu guru kami mengatakan kalau kamu ingin jumpa wali-wali Allah di hari Jumat, datanglah lebih awal, pulanglah lebih akhir. Ternyata guru kita lagi ngajarin, kalau kamu ingin jadi wali Allah, datanglah lebih awal, belum ada orang ke masjid, kita duluan. Dan kalau pulang, paling akhir. Itu murid yang digituin jadi wali, Pak. Murid yang digituin, dia yang jadi wali, tapi dia gak sadar dia jadi wali. Karena walayahnya walayatul ibadah, kewalian ibadah. Kewalian ibadah itu banyak orang tidak sadar dirinya wali. Jadi kalau ditanya, apakah seorang wali sadar dia wali? Kalau walinya wali abidin, dia sering gak sadar. Yang sadar dirinya wali, wali arifin. Wali yang arif. Yang sok-sok wali, wali salikin. Yang baru suluk, yang baru ngaji, baru tarekat, baru wiridan, dikasih sedikit karomah, apa mukjizat atau bukan mukjizat, bukan karomah juga, maunah barangkali. Keajaiban-keajaiban, dikasih nur-nur, dikasih pengalaman batin, ngerasa wali. Ngerasa wali dengan wali beda, Pak. Ingin jadi wali Allah kan? Ya, datang lebih awal, pulang lebih, bubar kantornya ya. Emang wali abidin itu gak cocok tuh orang kantoran. Wali abidin, tapi wali arifin apapun kerjaannya masuk. Gak menghalangi mereka, itu yang disebut di dalam Quran. Surat An-Nur, ayat berapa itu? 37 ya. Rijalun la tulhihim tijaratun, ya. Rijal, orang-orang yang mereka tidak terganggu. Di zaman Nabi pekerjaan kan betani, berdagang, dua aja, Pak. Betani, berdagang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang kekasih-kekasih Allah yang Allah sebut rijal. Walaupun laki-laki itu disebut rijal. Rijal itu arti aslinya orang-orang yang mempunyai karakter istiqomah kuat dan
perkasa gitu. Itu rijal. Mereka tidak terganggu saking kuatnya batinnya, maka sehingga disebut rijal, tidak terganggu hatta oleh kesibukan bisnis. Bekerja, kantoran, itu disebut rijal. Jadi siapa yang ngantornya, bedagangnya, bisnisnya tidak mengganggu tatapan hatinya kepada Allah, fahuwa minar rijal. Wa in kana imra'atan, wa in kanat imra'atan, ya. Dia disebut rijalullah meskipun dia seorang perempuan. Nah, lain kalau laki-laki bilang, wah, suluk, saya kerja Ustaz, ya. Ya, masuknya kalau Jumatan lebih awal, saya sibuk Ustaz. Itu cowok karakter melehoy. Apa-apa langsung ngeluh, apa-apa langsung ngeluh. Laki-laki itu nggak usah ngeluh. Dia punya visi, dan visinya nggak terganggu oleh kesibukannya. Visi kita cari ridha Allah. Maka mau dagang, mau bisnis, mau kerja itu main-main. Ya, itu niatkan main. Kalau main-main, jangan serius-serius amat kalau kemudian gagal, ya. Santai aja. Pada hari Jumatnya, halaman 57, hadis berikut. Idza kana yaumul jum'ah, waqafatil malaikah ala babil masjid. Malaikat berdiri depan pintu masjid. Ini pintunya banyak, ya. Berarti banyak malaikat yang, ya. Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Menulis siapa yang lebih awal, lebih awal, lebih awal. Wa mathalul muhajjar ayal mubakkar. Maka orang yang awal, kamathalil ladzi yuhda badanah. Seperti orang yang dapat reward senilai dengan harga onta. Onta harganya berapa Pak Gesang? Sama dengan kerbau atau sapi yang super. Itu harganya berapa sapi? 50? 50 juta? Wow. Main juga, ya? Ada yang 100 juga? Ini Wagyu. Kayaknya badnahris itu Wagyu kali Pak, ya. Summa kalladzi yuhda baqarah. Onta, lalu orang yang berikutnya dapat senilai, ini rewardnya. Kalau dimisalkan berapa gitu. Seperti sapi. Habis itu baru domba. Habis itu baru telur. Telurnya disebut sini. Ayamnya dan telurnya. Fa idza kharajal imam tawaw suhufahum yastami'una dzikra. Kalau imam sudah naik ke mimbar. Mereka yang bawa catatan tadi, itu bawa catatannya manual Pak. Enggak seperti fingerprint, enggak. Mereka tulis manual. Jadi bagi orang-orang yang ahlul kasyaf, mereka diizinkan melihat sebagian. Nyatat, benar-benar nyatat. Satu-satu dicatat. Jadi nama antum tuh masuk tuh. Ya. Makanya Nabi memakruhkan sering-sering safar hari Jumat. Takutnya namanya enggak diinput. Kita termasuk sering juga hari Jumat. Jangan-jangan kita jarang diinput ya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa kaffir anna sayyi'atina, ya. Dan mereka ikut yastami'una dzikra. Mereka ikut mendengarkan isi khutbah. Maka kepada para pengkhutbah, para ustadz malu kepada malaikat jika isinya hate speech, ujaran kebencian. Dan aqul lakum ayyuhal khutaba, ya, iftakhiru bi ni'matillah, ya, bersyukurlah, berbanggalah dengan nikmat Allah. Khatib yang mengungkapkan perkara-perkara yang isinya usuluddin ma'rifatullah, malaikat pun ikut belajar. Karena malaikat itu dia hanya dicipta sesuai dengan tugasnya dan tidak diperintahkan, tidak diberikan ilmu sebanyak manusia. Dan ini bukan kalam berlebihan, mungkin antum pada kaget, malaikat belajar ke manusia. Ayahanda kita Sayyidina Adam adalah gurunya malaikat di mana? Di surga. Maka seandainya ini benar nih keturunan Adam, antum layak jadi pewaris Sayyidina Adam dan menjadi gurunya malaikat. Maka para mu'alim-mu'alim itu jangan salah. Yang jaga mereka bukan hanya orang-orang sekitarnya, tapi tentara Allah bernama
malaikat. Dijaga oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah SWT. Apa kata mereka? Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Selama antum ngaji begini, itu malaikat ngomong apa? Ya Allah, rahmati dia, rahmati dia. Disebutin namanya satu. Nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran ya? Alhamdulillah, kalau kedengeran pasti saya curiga nih. Harus diperiksakan ke dokter ini dan psikolog. Jangan-jangan antum halu ya. Salah satu nikmat dari Allah kepada kita, kita tidak diizinkan mengakses alam gaib. Gaib ini ada dua. Nih, tolong ingat ya. Ada al-ghaib al-mutlak. Kegaiban mutlak. Itu Allah. Tidak dapat diakses, disentuh. Maka jika ada orang jumpa dengan Allah, itu perjumpaannya perjumpaan tajalliyat. Ya, karena yang berjumpa hanyalah Sayyidina Muhammad, Ruh Ahmad. Dan dengan cara apa? Wallahu alam bisawab ya. Bagaimana? Oleh karena itu, kalau hari Jumat ya mulai agak serius sedikit ya. Mulai agak serius lah. Lalu beliau mengatakan, lembaran-lembaran yang ditulis padanya nama-nama orang yang segera ke masjid, ya berarti malaikat tuh nyatet ya, ini orang terakhir nyampe ke masjid, ini orang awal, itu dicatat ya. Jumat depan dia berdiri lagi, lah kamu lagi, terakhir lagi. Jumat depan udah 3 tahun masih begitu aja. Dia bilang, ini orang aneh. Rasulullah mengatakan, kamu pilih dapat senilai onta dengan dapat senilai telur. Kok milihnya telur? Kok lebih percaya sama iklan, sama marketing, sama HC, sama apa? Kalau berangkat segera ke kantor dapat reward, ya kan? Yang nggak datang dipotong. Kok kita lebih menghargai itu daripada kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajar antum tuh belum jumpa Nabi Muhammad tuh wajar. Ya. Wajar, kenapa? Kita betul-betul tidak teladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas dijumpai. Enggak pantas dijumpai. Enggak pantas disambangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Rasulullah kan gampang aja nurnya datang. Ingin jumpa Nabi? Betul. Ya udah segera Jumatannya jam 10 ya, jam 11 lah kalau di sini. Ambil pojokan kanan atau kiri, soft pertama, jangan ambil di sini. Ini bagian khotib, Pak. Ambil pojok kanan. Enggak ada di pojok kanan, ambil pojok kiri. Dua-duanya berkah. Ya, lalu mulai ngapain? Salat tahiyatul masjid. Salat tobat dulu habis itu. Salat tahiyatul masjid, salat tobat. Lalu baru kemudian mulai zikir. Zikirnya pakai aja zikir yang diribat, pakai wirid asas 100-100, zikir-zikir, kemudian ujungnya sholawat. Pakai tasbih, walaupun tidak menghitung, tapi tangan itu bergerak memegang tasbih. Al-qayyid lahu, dia akan mengikat supaya kita candu berzikir. Alhamdulillah saya sampai hari ini, itu kalau megang tasbih Pak, sekali duduk bisa ribuan. Tapi kalau nggak megang, 100 aja udah capek menghitung begini. Mau di kendaraan, mau di rumah, mau di masjid, itu sama. Barulah kita paham apa yang dikalamkan oleh Imam Imam Junaid al-Baghdadi. Muridnya nanya, wahai Tuan Syekh, engkau ini kan sudah wali, kok masih pakai tasbih? Padahal untuk pemula. Ini nggak bicara bid'ah, sunnah bid'ah, ini yang melakukan ulama salafus soleh. Bukan orang yang mengaku salaf. Langsung ulama salafus. Apa jawaban Imam salafus soleh ini? Aku juga bertanya seperti kamu kepada guruku Sarri Sakti. Kata Sarri Sakti, aku juga bertanya kepada guruku Ma'ruf Qarhi. Kata Ma'ruf Qarhi, aku juga bertanya kepada guruku Daud Ta'i. Guruku Habib Ujaimi. Habib Ujaimi bertanya kepada Hasan al-Basri, murid sahabat Nabi Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Apa kata beliau? Inni uhibbu. Ini imam salafus saleh, tabi'i kabir.
La syakka fi jalalatihi, bal huwa min afdalit tabi'in. Tabi'in yang paling utama salah satunya beliau di Basrah, mutlak. Aku suka an azkurallah, aku zikir menyertakan kolbuku, lisanku, dan anggota tubuhku. Maka beliau pakai tasbih. Ini yang berkalam orang NU, orang Muhammadiyah, orang tarekat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisiyah, atau murid sahabat Nabi. Siapa yang berkalam? Murid sahabat Nabi. Cukup. Masih debat lagi masalah tasbih? Masih antum kemudian jadi pikiran ada ustadz yang, ya Allah, ini kalamnya betul-betul jahil murakkab, yang mengatakan yang pakai tasbih mesti bayar hak cipta kepada orang Saulin. Ya salam. Ya, ente otaknya harus dibenerin dulu. Ya. Gregetan juga kita begitu. Dia nggak baca hadis, nggak baca riwayat. Hadis yang berhenti pada tabi'i disebut hadis maktu, hadis juga disebut athar. Katanya ikut salafus soleh. Jadi salaf kalian itu siapa? Kita nanya, salaf kalian itu siapa? Ya. Ini salafku, mana salafmu? Dan sanad ini sahih. Sanad ini sahih. Dan saya Al-Faqir alhamdulillah meriwayatkan tasbih, ya, dari guru kami, ya, Syekh Sya'rani, ada murid-murid Syekh Yasin yang lain. Beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin mengatakan aku lihat Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan juga mengatakan aku lihat guruku terus sambung kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dengan silsilah yang tadi. Maka saya pun pakai tasbih, saya pakai sanad, Pak. Ini kopiah juga ada sanadnya, cuma berhenti di mursyid kita Abu Ya Ayas Sultani, ya. Jadi saya melihat guru saya pakai kopiah dan dipakaikan. Beliau dari gurunya dari Syekh Ayas Sultani, jadi berhenti di situ. Sebelumnya ulama kita pakai serban semua. Maka kita kalau fi ayyamil i'tikaf was-suluk wal khalwa, di hari-hari riyadhah, suluk, i'tikaf, khalwat, kita pakai serban. Ya, tiap 5 waktu. Mengamalkan hadis pakai imamah, serban. Serban yang di kepala bukan yang di sini, ya. Ini rida namanya. Dan sebenarnya dianjurkan setiap Jumat kita menggunakan serban sebenarnya. Dan pakai ini. Sayyidina Ali pernah sekali mengatakan waktu baginda Rasulullah SAW wafat, ya, Rasulullah wafat. Beliau khawatir Quran siapa yang ngumpulin. Maka beliau bernazar. Dulu nazar itu bukan untuk menantang takdir Allah, tapi untuk patokan semangat kerja. Apa kata beliau? Aku tanggalkan ridaku. Nah, ini kata beliau. Dan tidak memakainya kecuali hari Jumat sampai aku berhasil mengumpulkan lembaran-lembaran atau salinan-salinan Al-Quran. Jadi makanya cuma hari Jumat. Jadi ini sunnah Nabi, diriwayatkan Sayyidina Ali dari Nabi. Dan orang Arab dulu kalau nggak pakai ini, terutama muallim, itu disebut khawarimul mur'ah, menjatuhkan marwah. Dia nggak bermartabat di pandang orang. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku campakkan simbol martabatku sampai aku sanggup mengumpulkan Al-Quran. Didatangin Abu Bakar, ya Ali, kamu jangan sampai menjatuhkan martabatmu. Itu wilayahku. Aku sekarang khalifahnya, biar aku yang kumpulkan. Maka Sayyidina Abu Bakar kumpulkan timnya, dikumpulkanlah Al-Quran di satu gudang. Ya, rumah Sayyidatuna Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Ya. Ini sunnah begini, Pak. Jadi kalau Jumatan jangan taruh di tempat sujud. Allah, begitu. Ini taruhnya di mana? Di sini. Atau kalau agak dingin karena AC kayak tadi saya. Gitu ya. Agak dingin tutup. Boleh tutup dulu, boleh begitu. Jadi kita pakai ini sekaligus aksesoris, sekaligus mengikuti sunnah ulama salaf. Itu salaf kami, salafku. Salafmu mana? Jadi kalau next minggu depan, ya, mau dapat sanad ini nggak? Nah, bawa masing-masing, nanti kita pakein dan kita kasih
sanadnya. Insya Allah. Kapan? Minggu depan, bulan depan. Insya Allah. Dan ini rukhsah, berarti saya nyaman di sini. Karena kami biasanya hanya memberikan ijazah khirqah, namanya khirqah ini. Di ribat atau di surau. Di awal suluk atau di akhir suluk. Ini kita anggap saja suluk di luar Ramadan. Suluk ngaji, ya. Insya Allah nanti bawa rida mau warna putih, warna apa. Tapi nanti antum tergantung senilai apa. Ya. Ini tuh berharga loh, jadi jangan beli yang murah-murah, jangan beli yang 15.000. Ya, beli yang oke lah. Oke? Dan jangan nunggu juga barang hasil silaturahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu ya, sudah setengah 10, enggak usah tanya jawab dulu ya. Saya udah mulai baterainya udah mulai melemah ini. Dan nggak bisa salaman juga, bil kulub aja ya. Kalau salaman lagi kesedot lagi sama antumnya. Kayak baterai aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala meridai majelis ini, meridai pengurusnya, meridai siapa yang khidmat di sini, meridai siapapun yang hadir. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nusini salatu. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim. Na'udzu bika min syarri anfusina wa na'udzu bika min syarri ma khalaqta wa na'udzu bika min syarri syaitanir rajim wa na'udzu bika min kulli waswasatin wa raibin wa syakkin. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Pertama, kami berlindung dari keburukan diri kami sendiri, kejahatan diri kami sendiri, kejahatan nafsu kami diri sendiri. Dan diri kami ya Allah, lindungi kami dari kejahatan syaitan ar-rajim. Lindungi kami semua ya Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang tercipta di alam semesta. Allahumma ya Allah, salli wa sallim ala khairi khalqika Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada makhluk terbaikmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ya man ismuhu Ahmad, ya man ismuhu Rauf Rahim. Taqabbal minna salamana wa tahiyyatana. Wahai baginda Rasulullah yang dinamakan Allah Ahmad, yang dinamakan Allah Rauf Rahim dengan nama-namanya, terimalah salam dari kami. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Ruhallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya akmalal khalqi indallah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, ya Nur, nawir qulubana binurika. Ya Allah yang maha menciptakan cahaya, yang maha memancarkan cahaya, yang menyebut dirinya cahaya langit dan bumi. Mohon terangi kalbu kami, jiwa kami, pikiran kami dengan cahaya-cahayamu. Jangan biarkan diri kami gelap dengan kejahilan kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami ahlul jum'ah, jadikan kami ahlul mahabbah, yang diselamatkan dengan cinta kepada Engkau. Allahumma aghrikna fi mahabbatik wa aghrikna fi biharil ahadiyatik. Ya Allah, leburkan kami dalam cintamu, cinta dalam keesaanmu, cinta dalam samudra cinta keesaanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Samad. Allahumma ya Allah, tahir qulubana amman siwak. Ya Allah, bersihkan hati kami dari selainmu, dari sekutu-sekutu selainmu. Dan bersihkan jiwa kami dari karakter kebinatangan, binatang ternak yang penuh ketamakan, binatang buas yang penuh dengan emosi, dengan kebengisan, karakter syaitan yang penuh dengan akal bulusnya dan pengkhianat. Bersihkan diri kami dari karakter-karakter yang tidak baik itu ya Allah. Jadikan jiwa kami jiwa yang sesuai dengan pancaran nur Nabi Engkau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang radiyah dan mardiyah, jiwa yang pantas Engkau panggil, Engkau undang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan rasa ridha dan diridai. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar. Hapuskan nama-nama kami dari nama-nama ahli neraka. Dan faktubna ya Allah,
faktub asma'ana wa asma' abaina wa masyayikhana wa azwajana wa zurriyatina wa jami'al hadirin fi diwani ahlil jannah. Ya Allah, tulis nama kami, orang-orang kesayangan kami, pasangan-pasangan kami, keluarga kami, orang tua kami, orang yang hadir pada pengajian ini, orang yang menyimak kajian ini, tulis namanya ya Allah. Mohon ditulis ya Allah di papan-papan, lembaran-lembaran daftar ahli surga. Dan sekali Engkau menulisnya ya Allah, jangan pernah dihapus ya Allah. Sekali Engkau menulisnya ya Allah, jangan pernah dihapus ya Allah. Bihaqqi syafaati Sayyidina Muhammad SAW, fa'ajirna minan nar, dengan tawassul kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisimu ya Allah. Bebaskan kami dari neraka-Mu, masukkan kami surgamu. Izinkan kami memandang kekasihmu Sayyidina Muhammad SAW, dan izinkan kami memandang dalam pandangannya kepada Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.